berapa di atas? Oh, ke bawah. Insyaallah tabarakallah. Muslimat yang masih ada bagi daripada qada'annya, jangan sampai terbawa ke Ramadan yang akan datang, nanti kena denda 3-4 tahun ke depan, tambah banyak lagi dengan dendaannya. Selepas pertengahan bulan Sya'ban, Nabi kita bersabda, idan fasafa Sya'ban pada soma ila Ramadan, apabila sampai ke pertengahan Sya'ban maka sudah tidak ada puasa selain daripada Ramadan, kecuali kepada kita terbiasa puasa Senin Kamis, puasa 27, 28, 29 itu tak mengapa, atau kecuali orang-orang yang ada qada'an tidak mengapa puasa selepas hari Senin lusa. Hari Senin lusa. Tapi kalau yang tidak ada qada'an, tidak terbiasa puasa Kamis, Senin Kamis, Nabi kita tidak benarkan kita berpuasa selepas pertengahan daripada bulan Sya'ban, selain daripada dengan melaksanakan puasa wajib nanti pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kalau pertengahan Sya'ban hari Senin, maka kemungkinan puasa itu adalah Selasa, Rabu, atau pada hari Selasa. Betul? Selasa kemungkinannya Rabu. Itu kalau seandainya bulan ini 30 hari. Kalau Selasa bulan ini 29 hari saja, berarti kita akan puasa pada hari Selasa. Jadi kemungkinannya katanya kita puasa pada hari Rabu. Insyaallah Allah amin wa antum bi khair. Silakan. Suara saya lebih sedap lagi yang ini ya, kalau diketahui suara saya sedap sekali. Kenapa salah? Karena sudah habis suara dibawa di pengajian kedap pagi pengajian pukul 9 sampai pukul 12.30 pengajian kita, petang pengajian, lepas maghrib pengajian, isya pengajian, dan bukan pengajian biasa yang santai tidak. Wah, menjerit-jerit dengan suara. Sampai kemarin suara sudah habis. Jadi suara saya lebih sedap daripada suara Ustaz Musa ini. Suara itu lebih sedap. Silakan Pak. Saya ingin menyambung pada data di mana tapi saya mengenal seperti sama Nabi yang kuat. Saya ingin menyambung data di mana data di mana tapi saya mengenal seperti sama Nabi yang kuat. Jadi kalau kita salah di mana dia mubtada khabar di Madinah tidak beda dengan mubtada khabar dengan di Seremban. Fa'il di sini marfu, di sana juga marfu. Di sini kalau ada huruf jar, maka akan dibaca fil baiti, fil masjid. Di sana pun macam itu juga bacaannya. Jadi mengaji di sana dan mengaji di sini boleh dipastikan tidak ada berbeda dengan yang kita pelajari. Hanya kalau terdapat perbedaan, kemampuan daripada pensyarah dan kemampuan daripada ulama yang berbeda-beda antara tempat ke tempat, antara daerah dengan daerah. Tapi kita tidak terlalu menyarankan, takut kalau nanti dengan kita di sana akan menyusahkan masyarakat kita di sini. Bukan kita tidak percaya, tapi untuk sementara waktu kerajaan Arab Saudi memberikan wewenang kepada pahaman Salafi dan Wahabi itu secara berleluasa, sehingga sampai ke UU pun pahaman di sana itu sudah tidak netral lagi. Kalau dahulu dengan kita yang masuk ke UU sana pengajian di masjid terpulang kepada pembina dan penggemarnya. Anda nak belajar apa? Nak belajar hadis dengan siapa? Terserah, suka pilih. Ada pengajar Sahih Bukhari dengan beberapa orang masyayikh. Apakah ala mazhab Imam Ahmad? Apakah ala mazhab Imam Malik? Apakah ala mazhab Imam Syafi'i? Khair, dipersilakan. Tapi sekarang tidak macam itu lagi. Yang ada ikut pahaman yang agak ekstrim, ikut pahaman Salafi dan Wahabi. Jadi balik daripada Madinah, takut kalau kembali ke tanah air buat masyarakat jadi resah, membuat orang jadi bingung. Jadi kalaulah dapat beasiswa sekalipun, kalau dengan latar belakang kita masih belum dapat memilih dan memilah dan belum pernah belajar fikih dan hadis secara intensif dengan penguasaan bahasa Arab secara khusus, lebih eloklah mengaji selain daripada di Madinah. Untuk sementara waktu, begitulah selain daripada di Mekah. Tapi kalau ke Mekah dan ke Madinah sudah ada tempat-tempat khusus yang akan kita tuju, akan mengaji dengan Maulana siapa,
dengan Syekh siapa? Insya Allah kita sokong sepenuhnya. Ya. Dengan hukum main gitar ada haram, ada makruh, dapat main haram. Kadang-kadang main gitar hukumnya haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang khilaful aula, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Wow, sehebat itu kan gitar Rasulullah. Seperti hukum gitar sudah sama dengan kawin. Kawin hukumnya wajib, hukumnya sunat, hukumnya boleh, hukumnya makruh, hukumnya haram. Berlaku hukum yang 5 kepada akad nikah atau juga akad kawin. Masya Allah, iya. Bagaimana nikah hukumnya wajib? Hukumnya wajib kalau seandainya orang itu tidak kawin, dia akan berbakti kepada benda-benda haram di samping dia mampu dan juga punya kemampuan. Mampu untuk keperluan, untuk dia menikah, dan juga memang punya hasrat dan juga punya keinginan untuk berumah tangga. Dalam keadaan seperti itu, kalau risau, bimbang, takut dia akan terbabit kepada zina, hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak ada kekhawatiran, tapi mungkin hukumnya yakin dia akan berzina, nikah hukumnya wajib. Tapi kalau tidak yakin, hukumnya sunnah, berkemampuan yang pertama dan juga berkeinginan yang kedua. Tapi kalau seandainya dia tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai suami ataupun juga istri, kalau secara yakin dia akan menzalimi pasangannya, hukumnya haram. Kalau masih dibimbangkan hukumnya makruh, kalau tidak hukumnya khilaful aula ataupun juga hukumnya jaiz. Jadi dikatakan macam itu juga. Kita ada pendapat mengatakan hukumnya haram, ada pendapat mengatakan hukumnya makruh, ada pendapat mengatakan hukumnya khilaful aula. Di mana dapat rincian hukum semacam itu? Dalam kitab yang mana? Kitab-kitab tua, kitab-kitab hadis, syuruhul hadis, atau katakanlah syuruh Sahihil Bukhari, Az-Zarqaniyah, Al-Karmaniyah, Ibnu Hajar Al-Asqalaniyah, Al-Qustullaniyah, dengan Imam Nawawinya, dengan Sahar Napurinya, dan dengan Mubar Kapurinya, dan juga dengan Dihlawinya. Lebih daripada itu lagi, puluhan bahkan ratusan banyak ulama-ulama yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari sepakat mengatakan akan tiba saat nanti dengan umatku akan menghalalkan zina, kain sutera, dan alat-alat musik yang disebut dengan al-ma'azif. Kalau Nabi kita katakan akan tiba saatnya nanti dengan umatku menghalalkan, kalau sebalik daripada menghalalkan berarti mengharamkan, maknanya haram lah. Asal muasal daripada hukumnya haram terus dihalalkan oleh umat. Dari mana ada pendapat mengatakan hukumnya makruh? Justru yang ada istilah khilaful aula, makruh dan haram itu katakan saja dengan seumpama kompak, dengan seumpama bola sepak. Satu, bola sepak hukumnya boleh-boleh saja asalkan kita tidak terbabit kepada benda-benda haram. Jadi pemain bola sepak semuanya tutup kolam pakai seluar panjang, kipasnya pakai seluar panjang. Nah, itu yang pertama. Dan hukumnya makruh kalau dikhawatirkan akan membawa mereka kepada perkara-perkara terlarang, tapi tidak pasti. Mungkin akan meninggalkan waktu jamaah, mungkin akan meninggalkan sholat berjamaah, mungkin juga akan tertinggalkan kewajiban, dan pasti hukumnya haram. Kalau seandainya dengan pertandingan tadi itu akan tertinggalkan kewajiban kita, atau kita akan terbabit kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka pertandingan bola sepak hukumnya haram itu ada. Tapi kalau memang asal muasal hukumnya haram, itu tidak ada istilah makruh dan juga tidak ada istilah khilafil aula. Kecuali bagi pendapat yang mengatakan kalau saya tidak main gitar, saya mati. Nah, maka main gitar hukumnya wajib. Kalau saya tidak makan gitar, saya akan mampus, akan meninggal dunia. Maka makan gitar, bukan main gitar, memakan gitar hukumnya wajib. Kenapa?
tak ada makanan. Satu-satunya makanan itu dengan tali gitar yang dimakan. Itu oke lah. Tapi kalau bukan dalam keadaan darurat yang semacam itu, tidak ada pendapat yang mengatakan khilaful aula atau makruh. Apalagi kalau sampai dikatakan hukumnya dibolehkan kita memainkannya, atau ada pendapat mengatakan haram. Pendapat yang mengatakan haram itulah pendapat kebanyakan daripada ulama. Tidak ada pendapat yang mengatakan hanya setakat makruh saja. Yang ada pendapat yang membolehkan kita main gitar itu untuk oleh sebagian daripada ulama-ulama modern. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, tapi bukan dalam bentuk gitar, alat-alat musik secara am. Akan tapi ulama-ulama yang lain tidak tinggal diam. Yang walaupun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang lagu dan musik itu kebanyakannya hadis dhaif atau mauquf, akan tetapi dia termasuk daripada jenis yang tidak boleh dijual-belikan. Kenapa? Sebab manfaat daripada alat-alat musik itu bukan manfaat syariah, hanya untuk hiburan semata-mata. Dikatakan syiarul fasiqin. Berikutnya satu syairi. Kita berhenti pukul berapa dulu? Satu. Yang kedua, ejek mesin sediakan makan untuk mereka semuanya kan? Oke, tak kisah sampai pukul 11. Itu puasa besok. Nah, kan Boleh masjid menjalankan perniagaan di dalam masjid, contoh membuka kedai atau saya menjalankan belikan masjid, mana pihak masjid menjalankan perniagaan di tanah wakaf masjid. tanah untuk masjid atau di dalam masjid? Tanah wakaf masjid. Jadi tanah diwakafkan untuk masjid, baik itu untuk ruang induk ibadah atau juga dengan segala perlengkapan dan keperluan yang diperlukan untuk masjid. Jadi seperti dengan tandasnya, tempat parkirnya, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau seandainya dipastikan lokasi yang di situ pun juga diwakafkan untuk ruang induk masjid dan begitu bunyinya wakaf, aktiviti kegunaan yang seperti apapun bentuknya tidak boleh. Tapi kalau seandainya untuk kelengkapan dan keperluan pengimarahan masjid, untuk toko misalnya, untuk tempat parkir, untuk tempat selepa, kasur dan yang seumpamanya, atau juga ada tempat untuk kita adakan ruangan atau dewan serba berselah, tidak ada masalah. Yang walaupun adanya itu di lokasi masjid, asalkan peruntukan wakaf untuk tanah tadi itu tidak diniatkan dan tidak diwakafkan oleh wakil, yang kesemuanya adalah untuk ruang induk ibadah. Jadi ikut pemilahan dan juga ikut plan yang telah disepakati oleh pihak yang berwenang. Habis. Sudah. Malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Sekali untuk niat semua. Bukan tiga kali baca sekali. Boleh. Malam nisfu Syaban. Biasa kita baca sekali saja. Yasin 3 kali sekali saja. Semua niat masuk. Boleh. Boleh, tak baca pun boleh. Kalau pakai baca sekali aja, tak baca langsung. Tapi ada macam-macam. Kata malaikat berikut semua. Malaikat boleh minta ayah semua, minta kawin, minta istri, pasangan hidup yang ideal, minta duit, rezeki murah, sehat, afiat, kolesterol tambah lagi, Allah. Minta lenyapkan lemak-lemak yang ada di dalam perut ya Allah. Minta supaya boleh menjadi lembut ya Allah. Minta supaya senantiasa awet muda ya Allah. Banyak permintaan. Orang-orang lain kita tak banyak mana, tapi baca Yasin 3 kali. Kita hanya setakat 1 kali saja boleh. Boleh. Tapi malaikat agak kurang semangat mengaminkan. Logiknya tak seperti itulah. Tapi pada tingkatnya kalau kita tidak baca langsung pun juga oke. Kalau kita berdoa semata-mata sebab tidak ada dalil yang mewajibkan atau yang mengharuskan tidak boleh berdoa kecuali selepas kita baca Yasin atau selepas kita beribadah terlebih dahulu. Allah berfirman ud'uni. Kalau kita langsung saja melaturkan dan menyebut satu persatu dengan rentetan hajat dan keperluan kita pada malam hari tersebut, insya Allah akan mendapatkan tumpuan dan berkat daripada Allah dan juga daripada para malaikat yang tidak berbeda. Tumpuan daripada para malaikat dan doa daripada mereka, baik yang membaca Yasin sekian kali atau yang tidak membacanya langsung. Silakan Tuan Haji. Utang, saya kira tadi mau bertanya. Jangan kubur malam nisfu Syaban dan sesuatu sunnah yang diikut. Ziarah kubur pada malam nisfu Syaban memang tidak ada
ungkapan kata-kata daripada ulama bahwasanya sunat dengan kita berziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban, atau juga perintah daripada baginda. Hanya dengan kita dapat melihat. Kalau sampai seumpama ziarah kubur pun Nabi kita ambil kesempatan, maknanya memang mulia betul. Di samping patutlah dengan kita mengenangi orang-orang yang mulia atau orang-orang yang telah mendahului kita pada malam-malam dan hari-hari yang mulia, karena kita juga inginkan budaya yang sama kalau pada setelah kita pergi. Adalah orang-orang di hari-hari yang mulia, kela, tuan kela, tuan kela, masuk, okelah manja, pahala dan semuanya. Kalau tak berbulan untuk datang berziarah ke kuburku di sepanjang minggu, di sepanjang bulan. Tapi ingatlah kami pada hari-hari yang mulia, sebab ziarah pada hari-hari yang mulia balasannya pun juga tentu akan lebih mulia. Mungkin itu diantara daripada hikmahnya Nabi kita mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ente tidak tahukah bahwasanya malam hari dalam malam nisfu Sya'ban, malam Allah melemparkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat, malam keampunan dosa, malam pembebasan daripada api neraka. Maka aku ingin menungsikan kebaikan itu kepada saudara-saudaraku di Baqi'il Baqi', tempat kuburan para sahabat. Mulai dari hadis yang menyebut tentang seruan dan keterbukaan atau berkait dengan Sya'ban dan bin Mustaqim Al-Qur'an Mustaqim Al-Qur'an dan hadis begitu khusus pada waktu malam, siang atau semuanya siang malam. Jadi seruan yang macam tu, apakah ada yang memohon, apakah ada yang berdoa, apakah ada yang meminta, apakah ada yang mempunyai hajat, apakah memperkenankan hajatnya, mengabulkan dosanya, mengabulkan permintaannya. Itu yang pertama pada tiap malam waktu sahur atau pada setengah malam. Yang kedua khususnya pada thuluthul akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi doa yang semacam itu juga dengan seruan yang seperti itu pada tiap malam, tambah kembali dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban bukan siang harinya. Yang walaupun siang hari itu merupakan siang hari yang mulia, tapi di segi fadhail tidak sebanyak dengan fadhail yang disebutkan untuk di malam harinya saja. Mulai dua dalam muslimat syarat hukum membeli emas secara asuran. Hukum membeli emas secara insuran, berangsur-angsur secara bertahap. Itu diantara daripada sistem perniagaan sekarang ini. Kita diberikan peluang untuk kita memiliki emas jongkong yang walaupun duit kita tak banyak mana, tapi dengan kita membelinya secara berangsur-angsur. Mungkin kira-kira dalam 2-3 tahun juga kita memiliki satu emas jongkong yang nilainya tidak kurang daripada 100 gram. Ulama mensyaratkan kalau pada itu kita membeli yang sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, atau yang disebut dengan al-asnafur ribawiyah, yang disebut dengan asnaf ribawiyah itu disyaratkan iya dan riyadin mislan bimislen, dari tangan ke tangan, transaksinya secara langsung. Yang pertama ya dan riyadin mislan bimislen, dengan nilai sukatan harga yang sama. Jadi harus 100 gram emas dengan nilainya 16.500 pun juga dengan nilai yang sama, 16.500 Rm sama dengan 100 gram emas. 100 gram emas nilainya sama dengan 16.500 Rm. Itu makna mislan bimislen. Kalau seandainya dengan kita menjual emas yang ini emas mukah kuning, ada emas buatan Indonesia namanya logam mulia. Ada emas Switzerland yang kuning, emas mukah disebut emas bekas, emas Switzerland yang dijual di sini. Ada lagi emas 916. Emas 916 itu tidak sama dengan emas 999.9. Emas 999.9 1 gramnya mungkin dalam 180-an. Sementara dengan emas 916 tumpah 16 harganya mungkin hanya dalam 150-an, beda dengan 30-an. Jadi kita jual 100 gram emas logam mulia Indonesia dengan 100 gram emas Switzerland. Gimana? 100 dengan 100? Silahkan saja. Tapi kalau ada tafadhol, nah untuk emas Indonesia tambah 5 gram.
Jadi 100 gram 5 untuk mendapatkan emas daripada Malaysia tidak boleh. Ataupun juga dengan kita untuk mendapatkan emas murni 24 karat dengan emas hiasan barang kemasan 120 gram, emas jungkungan, emas sejungkung atau emas jungkung 100 gram yang 20 itu hukumnya riba. Jadi ikut ulama kita dahulu tidak boleh membeli menjual emas dengan berutang. Iya dan biadin, tunai kontan, mistar di mistin, harus yang kita serahkan itu senilai. Kecuali boleh berutang boleh. Maksudnya kita cadang nak beli 100, duit kita ada setakat dalam 300 saja. Dia kerahkan daripada emas yang sejungkung tadi itu, hitungan 200. Dia kikis. Ada lagi duit 100, sedikit lagi. Ada lagi 1000, sedikit lagi. Sampai habis 100, duitnya pun juga sudah lunas membayar. Itu tak apa. Tapi kalau uangnya bulat-bulat betul diserahkan kepada kita, dibayar secara bertahap. Ulama dahulu, ulama modern atau ulama mutaakhirin, tidak ada satu fatwa kecuali dengan perekonomian sekarang yang sudah dikembangkan dan ditatwirkan. Itu ada ijtihad baru, tapi kita tidak sependapat atau juga tidak menyokong pendapat yang semacam itu, sebab dia membabikan kita kepada faedah, kepada riba yang diharamkan binasil hadis, bahkan hadis-hadis sahih. 5 menit terakhir. Allahu Akbar. Silakan Bang. Apakah hukum menyertai jadi ahli takaful? Apakah hukum menyertai perhimpunan malam hari ini? Tolong berhimpun. Polis tak ada, polis trafik tak ada, polis JPJ tak ada, semuanya GL. Malam ini malam perhimpunan agung di sana, betul. Jadi bagaimana cara kita menyecarai penghimpunan apa tadi? Ahli takaful. Ahli takaful. Saya nak tahu dulu Bang, kalau Bang lebih tahu daripada saya. Selepas kita menyertai syarikat takaful tadi itu, katakan saja iuran bayaran kita pada tiap bulan 50 RM. Jadi pihak takaful akan memberikan gantian atau akan menggantikan imbalan kalau berlaku ekseden atau juga perkara-perkara seumpamanya dalam jangka 3 tahun jaminan mereka senilai tidak kurang daripada 50.000 RM. Kalau kita totalkan pun bayaran kita 50 kali setahun, setakat 600 kali 3, setakat 1.800 saja. Tapi kita mendapatkan imbalan balik daripada mereka senilai tidak kurang daripada 50.000 kalau berlaku sesuatu. Katakanlah kalau tidak ada sesuatu yang berlaku dalam masa jaminan 3 tahun tadi itu, uang yang 1.800 itu patah balik tak ke kita? Hah? Doa katanya takaful patah balik. Setengah. Hah? Setengah. Setengahnya saja. 900. Itulah, Kiranya macam tu. Setengahnya hilang. Lebih kurang. Keuntungan dalam jangka 3 tahun mana? Sepatutnya bukan setakat kembalikan uang yang 1.800 saja, bahkan kembalikan yang 1.800 plus dengan keuntungannya, sebab duit itu mereka niagakan, sebab mereka modalkan. Takafulnya macam itu, oke. Paling tidak, kalau duit tadi itu semata-matanya disimpan saja, harus uang yang 1.800 kembali kepada kita pada saat tidak ada sesuatu yang berlaku. Kalau masih dipotong 10%, 20%, 50%, apalagi kalau sampai 100%, tak ada bedanya dengan syarikat insurans. Hukumnya haram menurut kebanyakan daripada ulama. Ada pendapat mengatakan adalah saling tolong menolong, bantu membantu, tapi kebanyakan ulama, di antaranya daripada ulama muasir Syekh Muhammad Abu Zahra, kata beliau, tolong sebutkan mukhalafaku daripada kesepakatan kalian bahwasanya aku memfatwakan insurans hukumnya haram, sebab itu hampir sama saja dengan perjudian. Bagaimana perjudian? Perjudian, insyaallah misalnya saja tuh dengan bukan domino, bukan satu lagi. Hah? Oke. Seperti itu. Jadi kita masing-masing letak duit 100. Yang menang kumpulkan semuanya. Tarik, dapat 600 kalau 6 orang. Dapat berapa? Ikut jumlah bilangannya.
sama juga dengan spot tutup. Kalau tidak salah seperti itu juga kita beri nomor. Nah, tidak ada bedanya. Hanya perbedaannya kalau pada tuh kita main judi, masing-masing letak duit 100, 100, 100. Oke, kita mulakan daripada surah Raudatul Ulum. Raudatul Ulum. Agak kira-kira dalam berapa lama kita malam hari ini? 500. Oke, kita mulai daripada 100 saja. 100 kali 500 terkumpul di tidak kurang daripada dalam 50.000. Betul? 50.000? Oke, agak-agak nama siapa yang keluar? Tumpuk nama semuanya, kita kacau, kita apakan cabut satu, cabutan betua. Muhammad Nuruddin. 50.000 modal hanya setakat dalam 100 RM saja. Apa bedanya dengan surat tadi itu? Macam juga dengan takabul. Tapi kalau tadi cabut nama, cabut nomor, kalau dengan yang tadi itu siapa yang Allah jatuhkan musibah, ekseden, mati, patah kaki, cedera, maka itulah yang akan mendapatkan uang 50.000. Jadi tidak ada perbedaannya. Ini ikut pendapat yang mengatakan itu adalah perjudian. Jadi kalau macam itu takafulnya tidak. Jadi kita tidak mempersembahkan, tidak memperkenalkan satu benda baru, tidak ada bedanya juga dengan insuran. Syarikatul takmin bahasa Arabnya banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Setengah menit kosong. Ada setengah menit, setengah pertanyaan? Ada setengah pertanyaan? Tak ada setengah pertanyaan. Yes. Setengah saja. Aku ambil bergambar dengan awak. Bergambar dengan? Gambar dengan perempuan lah. Cewek. Allah. Kalau dengan bidadari boleh. Orang tanya sama. Nabi kita bersabda, "Iya kau mewakili atau elakkan diri kamu daripada tempat-tempat yang mencurigakan." 1001 pertanyaan. Tengok sama cucu, sama cece kita nanti. Ini Tok Wan ni saat ketika bergambar dengan perempuan ni, maka pada masa itu sudah jadi istri Tok Wan, atau hanya kekasih, atau teman, macam-macam benda-benda sebab yang boleh dituduh oleh sesiapa saja ketika melihat kita bergambar seperti itu. Kalau kita dengan panduan sunnah, dari sejak kapan Nabi kita berdekatan dengan perempuan kemudian digambar atau seperti apa misalnya, mungkin saja kalau ada paling pada tuh mereka menanyakan sesuatu kepada baginda, tapi duduk berhadapan bersampingan dengan perempuan kemudian disaksikan oleh para sahabat, itu tidak pernah berlaku. Jadi kalau kita ingin lebih akhlak, lebih berhati-hati dan berjaga-jaga, memang kita mengelak betul daripada benda-benda seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal makannya lagi. Itu Anda.